Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 11, yaitu teori penentuan harga opsi secara teoritis ya. Yang pertama kita lihat sejarah perdagangan opsi. Jadi yang awal mulanya itu pada awal abad 18 adalah merupakan perdagangan pertama call option dan put option ya, yang dimulai di negara Eropa dan Amerika Serikat, sehingga tipe opsi yang terkenal karena kedua tipe opsi ini ya, yaitu Eropa dan Amerika Serikat, walaupun sekarang berkembang ya tipe opsi Asia juga ada. Selanjutnya setelah abad 18 pada tahun 1900-an sebuah grup besar membuat asosiasi broker ya, dan dealer put dan dealer call, serta mendirikan suatu perusahaan ya. Ini untuk bisa memudahkan orang atau membuat perjanjian opsi ya dan dijual belikan. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk menyediakan suatu mekanisme bagi pembeli dan penjual opsi. Pemodal yang menginginkan untuk membeli suatu opsi dapat menghubungi salah satu dari anggota asosiasi tersebut ya, dari gabungan tadi, gabungan asosiasi broker tadi ya, ke salah satu anggotanya. Pasar yang dibuat melalui cara ini itu dikenal dengan over the counter market. Over the counter market ya. Karena penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu lantai perdagangan, jadi seolah-olah kayak ada calonnya gitu ya. Ada calonnya. Ya di sini nih, seperti bank lah. Orang nyimpen di bank, nanti dipinjam sama orang lain. Nah, itu kan tidak saling ketemu ya, yang menanam modal sama yang menggunakannya. Kelemahan metode perdagangan ini antara lain adalah yaitu yang pertama, tidak ada secondary market, jadi nggak ada penjualan pasca beli ya. Jadi setelah dibeli sama saya, nah itu nggak ada lagi, saya nggak bisa jual lagi gitu yang lain. Nah, jadi nggak punya hak untuk menjual ke pihak lainnya lagi sebelum jatuh tempo, dan tidak ada mekanisme untuk menjamin bahwa penjual opsi akan memenuhi kontraknya. Jadi itu bahaya sebenarnya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena kalau misalkan tidak ada jaminan bahwa opsinya itu bisa dijalankan dan sebagainya, ya berarti nanti akan jadi permasalahan ya. Gitu. Jadi begitu misalkan harganya naik, harusnya saya beli dari si X, tapi dia nggak ada sahamnya atau nggak mau menjualnya dan sebagainya, itu kan repot. Next. Oke, kemudian tahun tadi 1900 ya, sekarang tahun 1973 Dewan Perdagangan Chicago membuat bursa baru dengan nama The Chicago Board Option Exchange. Nah, ini sampai sekarang CBOE ini yang paling terkenal ya, bursa opsi terbesar sedunia. Oke, ini dirintis dari tahun 1973. Ini bertujuan untuk perdagangan stok opsi ya. Setelah itu perdagangan opsi menjadi terkenal bagi pemodal. Nah, ini sejak didirikannya Chicago Board Option Exchange ini. Kemudian tahun 1975, 2 tahun berikutnya, Amerika ikut membuat American Stock Exchange atau AMEX, dan Philadelphia ya, Stock Exchange. Jadi masih di Amerika ya. Jadi membuat 2 lagi. Dan ini mulai melakukan perdagangan opsi di tahun 1975. Kemudian tahun 1976, setahun berselang, ada lagi
mekanisme penjualan perdagangan opsi yang baru, tempat jual beli opsi yang baru, yaitu The Pacific Stock Exchange. Kemudian tahun 1980, 4 tahun berikutnya, volume perdagangan telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga jumlah underlying saham pada kontrak opsi yang terjual setiap hari melebihi volume saham yang diperdagangkan pada New York Stock Exchange. Saking ramainya ya, investor bermain di sini. Selanjutnya, tahun 1980-an, masih 1980, pasar yang dikembangkan di Amerika Serikat yaitu antara lain opsi atas indeks saham dan opsi atas future contract. Kemudian Philadelphia Stock Exchange ini merupakan bursa utama untuk perdagangan opsi luar negeri ya, dalam hal ini opsi dari luar negeri Amerika. Kemudian Chicago Board Option Exchange memperdagangkan opsi indeks saham S&P 100 dan S&P 500. Kemudian America Stock Exchange (AMEX) memperdagangkan opsi atas indeks saham utama, dan The New York Stock Exchange memperdagangkan opsi atas NYSE Index. Sebagian besar bursa menawarkan kontrak future ya, jadi kontrak future itu kontrak yang akan datang. Jadi misalkan kayak tadi ya, saya mau beli sawit Anda nanti 6 bulan lagi dengan harga 6.000 ya per kilonya, mau nggak? Kan gitu, dapat perjanjian kayak gitu. Oke, mau, deal, ya udah di pas 6 bulan itu ya kontrak future tersebut. Dan juga menawarkan opsi atas kontrak future tersebut. Kemudian tahun 1980-an dan 1990-an terlihat perkembangan pasar over the counter bagi opsi ya. Kemudian pada mekanisme OTC ini, persetujuan kontrak antara pembeli dan penjual umumnya dilakukan melalui telepon daripada melalui lantai bursa. Oke, jadi ada di luar lantai bursa ya. Selanjutnya, selanjutnya kita lihat apa aja yang harus ada dalam kontrak opsi ya, minimal ya, komponen minimal. Yang pertama adalah nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli ya, kan yang dipertaruhkan itu kan sahamnya yang akan dijual belikan itu. Jadi harus jelas nama sahamnya adalah saham apa, perusahaan apa, apakah bank atau misalkan perusahaan BUMN gitu, atau perusahaan swasta yang besar dan sebagainya. Harus ada namanya, harus jelas. Kemudian yang kedua, jumlah lembar saham yang dapat dibelinya. Nah, itu juga harus jelas. Harus ada batasan jumlah saham yang dapat dibeli. Tuh, misalkan apakah satu slot itu kan 500 lembar ya? Apakah 500 slot gitu atau 100 slot gitu? Itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise price dan strike price. Itu harus tertulis di situ. Berapa nanti kalau dijalankan, berarti harganya itu nanti berapa, kalau saya harus beli berapa dan kalau saya jual berapa. Kemudian yang keempat, tanggal opsi kadaluarsanya, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expired date. Nah, itu juga harus jelas. Tanggal berapa nih kadaluarsanya ya, seperti itu. Next. Selanjutnya kita lihat persamaan antara saham dan opsi. Yang pertama, antara saham dan opsi, keduanya itu dapat dicatatkan di bursa ya, dijual belikan di bursa, sehingga proses jual dan belinya ditangani dengan cara yang sama oleh ini kepotong ya. Oke, jadi ini cara yang sama ditangani dengan sama-sama di bursa, lantai bursa. Selanjutnya, opsi serta saham diperdagangkan dengan membuat bid dan offer. Bid dan offer ini dibuat atas jumlah lembar saham, sementara bid offer pada opsi itu berupa kontrak atas underlying asset.
Kemudian pemodal opsi dan saham mempunyai kemampuan untuk mengamati pergerakan harga, ya, pemodal, volume perdagangan serta informasi lainnya dari hari ke hari, bahkan bisa per menit. Itu punya kemampuan untuk melihat itu. Selanjutnya apa perbedaannya? Setelah tadi kita bahas persamaannya, tentu akan ada perbedaannya. Yang pertama, tidak seperti saham, suatu opsi mempunyai batas umur, ya, atau batas tempo. Kalau saham kan enggak. Karena kalau saham itu dapat kita pegang untuk memperoleh kenaikan atas nilai saham, misalkan seumur-umur, asal perusahaannya itu enggak bangkrut, itu bisa berlaku dan kita dapat dividen misalkan. Nah, sementara opsi itu enggak punya, dia harus punya waktu jatuh tempo, gitu, maksudnya begitu. Jadi nggak bisa nih umur-umur opsinya bisa dijalankan dan sebagainya, nggak bisa. Selanjutnya yang kedua, tidak ada jumlah yang tetap mengenai banyaknya opsi terhadap underlying aset. Jumlah opsi tergantung seberapa banyak pembeli dan penjual opsi yang melakukan perdagangan. Kemudian yang ketiga, bagi pemegang saham akan mempunyai hak suara atau dividen, sedangkan sementara opsi itu hanya memperoleh manfaat dari pergerakan saham atau underlying asetnya, pergerakan sahamnya gitu. Jadi tidak akan dapat dividen ataupun apalagi hak suara, walaupun sama-sama nanti yang diperjualbelikannya adalah saham. Kemudian yang keempat, penyelesaian transaksi pada opsi umumnya berupa penyerahan secara tunai atau cash, sedangkan pada penyelesaian transaksi pada perdagangan saham umumnya berupa penyerahan secara fisik atau sahamnya diberikan. Oke, selanjutnya kita lihat karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Menurut Dandelilin 2010, opsi memiliki beberapa keuntungan dan kerugian yang harus diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi. Ya, sebagai ilustrasi, digunakan 4 posisi dasar, yaitu bisa posisi pembeli call option, penjual call option, pembeli put option, dan penjual put option. Ini ada 4 ilustrasi ini tidak akan jelas kalau tidak Anda melakukan sendiri sebagai ya katakanlah seperti film lah, bermain peran gitu ya. Nah, karena Anda itu sudah dibagi-bagi kelompok, ya kalau belum ya silakan buat kelompoknya. Jadi nanti tugas ini tugasnya kelompok. Oke. Jadi apa tugasnya? Tugasnya adalah dalam satu kelompok itu, ini untuk yang tugas ini ya. Untuk yang tugas ini ya minimal 2 orang ya. Atau misalkan kalau ada 4 ya berarti 2-2 gitu, 2 orang. Di mana mereka harus ada yang berperan sebagai pembeli call option, berarti ada yang berperan sebagai penjualnya call option, kemudian ada yang berperan sebagai pembeli put option, dan nanti ada yang berperan sebagai penjual put option. Jadi ganti-gantian gitu loh. Jadi ada pembelinya, ada penjualnya. Kalau orangnya cuma ada 2 dalam satu kelompok, jadi yang satu orang pembeli ya, yang satunya penjual itu. Terus habis itu gimana? Habis itu Anda buat 2 kemungkinan dari harga aset sahamnya. Misalkan sahamnya, nah ini dibuat dulu nih, sahamnya nama apa gitu, nama sahamnya ya. Terus nanti harganya, pergerakan harganya itu bisa disimulasi dengan Anda, artinya nggak harus real gitu, karena kalau real nanti kan nunggunya rada lama. Jadi simulasikan ketika dia harganya naik, ya naiknya berapa itu Anda yang menulis. Misalkan harga sahamnya tadinya 10.000, sekarang jadi 12.000 misalkan. Nah itu Anda yang menentukan
harga sahamnya. Nah, jadi nanti apa gunanya? Apa gunanya adalah nanti apa yang harus dilakukan ya oleh pembeli call option ya, apakah harus menjalankan opsinya atau tidak. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh penjual call option kalau sebagai posisi yang menjual call optionnya gitu. Jadi nanti bisa terbayang itu berapa keuntungannya dan sebagainya. Ya, Anda membuat sendiri kemungkinan keuntungan, berarti harga di pasarnya misalkan naik, ya kata taruhlah naik 30%. Nah, berarti nanti perhitungannya seperti apa? Terus Anda lakukan juga kalau misalkan turun 30%, maka nanti seperti apa? Ya, hasilnya. Nah, itu dibuat dalam bentuk video, upload ke channel YouTube masing-masing, share ke linknya di share ke Bapak lewat LMS. Ya, waktu pengerjaannya itu 1 minggu dari hari ini. Ya, seperti itu ya. Berarti nanti jatuhnya ke bukan hari ini ya, waktu pertemuannya hari Kamis. Jadi nanti paling lambat itu hari Rabu. Hari Rabu minggu depan jam 23.59. Oke, cukup ya itu untuk tugasnya. Nah, Anda kalau yang sering di skip mungkin tugas tadi agak kelewat. Selanjutnya kita lihat karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Ya, sekarang kan tadi ada 4 posisi ya. Misalkan kita berpandangan sebagai pembeli call option. Artinya kalau kita membeli call option ya berarti kita bisa mengeksekusi ya opsi itu ya dengan membeli sahamnya. Oke, ini dapat memperoleh keuntungan jika harga saham pada saat expire date itu lebih besar daripada strike price. Kalau lebih besar, karena kita bisa melakukan ya opsinya dijalankan, berarti kita membeli ke orang yang menjual opsi ke kita. Beli harga sekian, jual di luar dengan harga yang lebih tinggi kan katanya. Harga di luarnya itu lebih tinggi daripada harga tidak di strike price-nya. Selanjutnya, semakin besar harga saham pada saat expire date yang melebihi strike price, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh pemegang call option tersebut. Ya. Jika harga saham sama dengan harga saham ditambah dengan premi opsi, maka investor pemegang call option itu mencapai titik impas atau tidak untung dan tidak rugi. Akan tetapi investor dapat memperoleh kerugian jika harga saham pada saat expires date itu lebih kecil daripada strike price. Ya, pasti rugi. Karena dia ngejualnya kan berarti lebih rendah. Kerugian maksimum yang ditanggung oleh investor sebesar premi opsi. Dalam hal ini kerugian yang harus ditanggung investor yang membeli call option itu bersifat terbatas dan berbeda dengan investor yang membeli saham yang dapat menanggung kerugian yang bersifat ya, jadi nanti bisa menanggung kerugian. Oke, selanjutnya keuntungan atau kerugian yang penjual call option. Ini posisi di penjual call option ya. Keuntungan atau kerugian untuk penjual call option itu merupakan kebalikan dari profit keuntungan atau kerugian pembeli call option ya. Sering ini. Kalau satu rugi, satu untung aja. Kemudian keuntungan penjual call option pada saat expire date itu besarnya akan sama dengan kerugian yang diterima oleh pembeli call option.
Kemudian keuntungan maksimum yang bisa diperoleh penjual call option itu adalah sebesar premi opsi. Ya, artinya preminya opsinya tidak dijalankan, tapi preminya kan sudah duluan sudah masuk. Sedangkan kerugian maksimum yang bisa diperoleh penjual call option yaitu tidak terbatas karena ditentukan oleh harga sahamnya, yaitu jadi kerugiannya di harga sahamnya. Kalau misalkan anjlok banget ya segitu kerugiannya kali per lembarnya. Jika keuntungan atau kerugian yang diperoleh pembeli dan penjual call option dijumlahkan, maka hasilnya akan nol, karena kerugian yang dialami penjual call option itu merupakan keuntungan bagi pembeli. Oleh karena itu, perdagangan opsi sering disebut sebagai zero sum. Next, selanjutnya posisi pembeli put option. Keuntungan atau kerugian untuk pembeli put option pada saat expire date akan dipengaruhi oleh harga saham di pasar. Pembeli put option dia mempunyai hak untuk membeli menjual ya. Yang punya put option itu kan opsi jual ya, akan mendapatkan hak untuk menjual ke yang mengeluarkan opsi tersebut. Nah, maka akan mendapat keuntungan jika harga saham di pasar mengalami penurunan, ya gitu. Karena nanti yang punya put option walaupun nggak punya opsinya, nggak punya sahamnya, mohon maaf, begitu saham PTX itu turun lebih rendah daripada exercise price-nya ya, dari harga exercise price-nya, harga E-nya rendah misalkan sampai 1000 lah taruhlah, padahal itu ya harga normalnya misalkan masih lebih tinggi dari itu, jauh lebih tinggi dari itu, 10.000 dan sebagainya. Nah, maka dia tinggal beli aja dari pasar karena harganya anjlok di pasar tuh 1000. Nah, jual, laksanakan opsinya jual 10.000 sesuai dengan perjanjian, harga perjanjiannya sesuai E-nya gitu. Nah, maka dia akan punya keuntungan ya dengan membeli dari pasar ke jual ke orang tersebut dengan harga lebih tinggi. Oke, keuntungan maksimum ya yang bisa diperoleh penjual put option adalah sebesar harga premi opsi, sedangkan kerugian maksimum terjadi pada saat harga saham turun mencapai angka 0. Kerugian maksimum yang terjadi pada saat harga saham turun mencapai angka 0. Kerugian maksimum penjualan put option itu adalah sebesar strike price ya, dikurangi dengan harga premi, karena harga premi mah itu milik yang penjual opsi. Next, nah, kita lihat kesimpulannya. Jadi dari 4 ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli call option dan penjualan atau penjual put option itu dapat memberikan keuntungan bagi investor. Jika harga saham yang menjadi patokan mengalami kenaikan, maka pembelian call option akan memberikan keuntungan potensial yang bersifat tidak terbatas dengan kerugian maksimum sebatas premi. Sedangkan penjual put option akan memberikan keuntungan terbatas sebesar premi opsi dengan kerugian maksimum ketika harga saham turun menjadi 0. Oke ya, ini kesimpulannya. Selanjutnya kita lihat pada istilah buy off dan laba dari opsi. Buy off itu merupakan keuntungan dengan menggunakan exercise dari opsi yang menunjukkan keuntungan kotor ya, dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi. Sedangkan laba merupakan keuntungan bersih dari selisih antara
buy off dengan harga pembelian opsinya. Jadi kalau laba itu udah bersih karena si pembelian opsinya itu sudah dikurangi ya dengan harga pembelian opsi. Oke, selanjutnya kita lihat buy off dan laba untuk opsi beli ya, menurut Jogianto 2013. Laba yang diperoleh pembeli merupakan rugi bagi penjual dan sebaliknya. Buy off untuk membeli opsi dapat dihitung dengan menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang sama yang sudah ditentukan atau exercise price. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk membeli saham jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise. Jika harga saham di pasar V itu lebih rendah atau sama dengan exercise E opsi, maka akan lebih murah membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Kemudian selanjutnya, jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan exercise, maka opsi tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi buy off atau nanti nilai buy off-nya adalah 0. Sedangkan pembeli opsi akan diuntungkan dengan menggunakan opsi jika harga pasar saham lebih besar. Oke, sehingga dibandingkan dengan harga exercise price ya, dengan buy off, jika harga di pasar lebih tinggi daripada exercise, maka penjual opsi beli akan rugi ya sebesar nilai yang sama ya, kenaikan yang sama. Selanjutnya, buy off dan laba untuk opsi jual. Poin-poinnya adalah yang pertama, pembeli opsi jual akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang lebih atau yang sudah ditentukan. Kemudian jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk menjual saham pada saat harga lebih tinggi atau sama dengan exercise. Kemudian yang ketiga, jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise opsi, maka akan lebih murah menjual saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jual. Kemudian yang poin yang keempat, jika harga pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise, maka opsi jual tidak akan digunakan sehingga tidak dapat terjadi buy off atau nilai buy off. Oke. Keuntungan kotor ya, kurang lebih buy off. Oke. Itu aja ya mungkin untuk pertemuan yang berjudul teori penentuan harga opsi. Sekian untuk pertemuan 11 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada video susulan nanti dikasih